bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo Sobat Sipikers, perkenalkan nama saya Putri dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari buku Jeff Haynes yang berjudul Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Pergerakan Politik Baru Kaum Terpinggir. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir oleh Jeff Haynes. Buku ini membahas mengenai demokrasi dan masyarakat sipil di dunia ketiga atau negara-negara serta membahas mengenai gerakan politik baru kaum terpinggir. Sebelum masuk ke dalam pembahasan buku, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari demokrasi itu. Jadi, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan dan menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas. Selanjutnya, masyarakat sipil. Menurut Civitas, masyarakat sipil yaitu sebuah arena di luar keluarga, negara, pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Selanjutnya, dunia ketiga. Istilah dunia ketiga digunakan untuk merujuk negara-negara yang baru muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945. Istilah dunia ketiga baru ditemukan pada tahun 1950-an untuk menunjuk sekelompok negara-negara yang secara ekonomis lemah dan terbelakang, yaitu negara-negara yang dekolonisasikan di Afrika, Asia, dan Timur Tengah, dan juga negara-negara Amerika Latin yang negara-negara tersebut kebanyakan memperoleh kemerdekaannya pada abad ke-19 dan abad ke-20, dikutip oleh Haynes 1997. Pengarang buku ini mencoba memperkenalkan gagasannya, kelebihannya dibanding pilar masyarakat sipil lainnya, seperti media massa, barisan kaum intelektual, parlemen, ikatan profesi kelas menengah, adalah sifatnya yang populis dan benar-benar melibatkan massa. Massa yang rentan karena keterpinggiran politik, ekonomis, kultural, serta keterpencilan akibat diskriminasi gender, kelas, aliran politik, dan mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk memecahkan belenggu tersebut guna menjangkau kepentingannya. Demikianlah satu upaya Jeff Haynes, sang penulis buku ini, untuk menggambarkan kelompok pinggiran tersebut dalam perubahan angin demokrasi di dunia pada dekade 1980-an dan 1990-an. Dan berlanjut hingga saat ini. Munculnya kelompok aksi bagi penghimpun kaum terpinggir adalah mempertanyakan kembali tuntutan bagi demokrasi, hak asasi, dan perubahan ekonomi. Aksi yang ditampilkan bisa berwujud tuntutan bagi representasi politik dan pembangunan ekonomi yang lebih adil, perlindungan terhadap lingkungan, emansipasi kaum perempuan, dan keinginan mendirikan negara dan masyarakat Islam. Yang jelas, gerakan dari kelompok aksi ini
bisa dipandang sebagai suatu penguatan masyarakat sipil dan sangat berpotensi untuk memberikan sumbangan bagi pendalaman demokrasi. Munculnya demokrasi di dunia ketiga diawali karena adanya kesadaran definisi ilmiah yang akhirnya beroperasi kekuasaan dalam tubuh masyarakat dunia ketiga, sehingga demokrasi ilmiah tersebut bertindak sebagai disciplinary power dalam tubuh. Pada 1996, 23 negara di Amerika Latin secara formal beralih menjadi demokratis, sementara 7 dari 20 yang sebelumnya adalah negara otoriter di Asia seperti Bangladesh, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, dan juga Taiwan menjadi negara demokrasi. Di Afrika Sub-Sahara makin banyak rejim yang dipilih, lebih dari separuh dari 48 negara di wilayah itu mengadakan pemilihan umum selama 1989 sampai 1996. Hanya di Timur Tengah yang tampak hanya sedikit gerakan demokrasi, meskipun terdapat tanda-tanda yang menggembirakan. Di Lebanon, demokrasi telah diperkenalkan kembali setelah 20 tahun. Jordan melaksanakan pemilihan umum yang cukup bebas dan adil pada tahun 1994 dan sejumlah orang Palestina mengalami gerakan-gerakan sementara menuju otonomi daerah pendudukan Israel, dikutip oleh Heinz 1997. Negara demokrasi gelombang ketiga mulai pada pertengahan 1970-an di Eropa Selatan, meluas ke Amerika Latin dan kemudian ke Asia dan Afrika, tetapi tidak memberikan pengaruh banyak di Timur Tengah. Sementara jumlah pemerintahan yang dipilih secara demokratis bertambah dengan pesat. Jumlah yang cukup besar dari kediktatoran pribadi, sistem satu partai dan rejim militer masih tetap ada. Rejim non-demokratis hampir selalu tidak memberikan berbagai hak dan manfaat kepada sebagian besar warga negaranya. Hak asasi manusia sangat diabaikan, tuntutan kaum perempuan dianggap kecil, dan perlindungan terhadap lingkungan jika ada dilompati. Sementara minoritas etnis dan agama selalu dikekang kebebasan mengungkapkan pendapatnya. Sebaliknya, jika pemerintah negara itu bertanggung jawab secara demokratis terhadap isu demikian, itu setidaknya merupakan arena perdebatan, yaitu isu-isu tampak dalam agenda politik. Pandangan yang berbeda dapat diungkap, diperdebatkan, dan dipertandingkan. Jadi, dalam 2 dekade terlihat perubahan besar-besaran di negara-negara dunia ketiga. Perubahan politik akan menyebar di berbagai jalur dunia ketiga, dan beberapa hal rakyat akan digiring ke dalam lingkaran agar mereka sendiri tahu bahwa di mana harus dimulai, dan dalam hal lain penguasa akan menggunakan atau terus memanfaatkan yang disebut sebagai demokrasi permukaan, yaitu suatu sistem di mana hanya kata demokrasi saja yang dipakai. Tekanan untuk membuka sistem politik di dunia ketiga hampir pasti tidak akan reda, dan jika masyarakat sipil terus berkembang meskipun dengan mode sepotong-sepotong, selangkah maju dua langkah mundur, isu tentang pertanggungjawaban dan kinerja akan menjadi makin penting di kebanyakan negara.